pagi Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita kembali pada tempat ini kita berkumpul untuk kita bersekutu bersama dan kita akan segera mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Judul atau tema firman Tuhan pagi hari ini, melihat diri di hadapan Tuhan. Bagaimana apa isinya nanti kita akan dengar dari Bapak Pendeta Yowas Setia. Kemudian nanti akan diambil pembacaan firman dari Mazmur 139 ayat 1 sampai ayat 12. Bapak Ibu sekalian, untuk mengawali ibadah kita akan angkat pujian Tiap Langkahku. Korupsi setiap hari Tuhan, kami bisa melihat korupsi dipraktekkan di semua lini ya Tuhan, bahkan di masyarakat sendiri, di pemerintahan ya Tuhan, di sektor swasta.
Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan, sungguh roh dan takut akan Tuhan boleh ada ya Tuhan, dan untuk menyelesaikan hal seperti ini ada satu terobosan yang lebih nyata ya Tuhan, sehingga para pejabat kami ya Tuhan boleh ada roh yang takut akan Engkau, atau takut untuk melakukan korupsi ya Tuhan yang sudah sedemikian masif. Kami taruh dari bawah semuanya kepada Tuhan. Di dalam ketidaktahuan kami bagaimana menyelesaikan semua ini ya Tuhan, kami bawa ini kepada Tuhan, dan pada mereka yang berwenang ya Tuhan, kami mohon hikmah dan pengertian dari Tuhan. Demikian juga Tuhan dengan berbagai macam keresahan yang terjadi saat ini karena sulitnya mendapatkan lapangan pekerjaan. Tuhan kami serahkan, kami bawa semua di tangan Tuhan untuk bangsa dan negara kami, baik untuk lapangan pekerjaan atau mungkin ada yang berusaha Tuhan, ini Tuhan bukakan jalan ya Tuhan, dan untuk perusahaan-perusahaan tempat bekerja kiranya PHK semakin berkurang, semakin mengecil ya Tuhan, dan boleh ada rekrutmen untuk mereka-mereka yang tidak bekerja ya Tuhan. Kami serahkan ini semua ke tangan Tuhan, dan Tuhan kami serahkan keseluruhan perekonomian bangsa dan negara kami di tangan Tuhan. Kami tahu Tuhan situasi tidak mudah dalam dunia saat ini, namun Tuhan Engkau menolong dan memimpin ya Tuhan, supaya ada pertumbuhan ekonomi yang cukup baik buat bangsa dan negara kami ya Tuhan, dan kesusahan dan kemiskinan Tuhan boleh teratasi. Berikan hikmat dan pengertian untuk pemerintah kami ya Tuhan. Mereka boleh fokus ke hal yang strategik dan meninggalkan hal yang sebetulnya hal sepele yang tidak perlu dipikirkan oleh pemerintah pusat. Terima kasih Bapak, kami bawakan akan doa kami ini kami alaskan dalam satu nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik. Kita akan masuk ke pembacaan Mazmur dari Mazmur 19 ayat 8 sampai 15 akan dipimpin oleh Ibu. Bisa bagi Ibu atas. Ada. Bisa. Pembacaan Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai 15. Mari kita bacanya secara bergantian. Yang ayat genap saya baca, ayat kecil bagi semuanya. Mari kita mulai. Mazmur 19 ayat 8. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh, jangan sampai aku dikuasai olehnya, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Amin. Baik, terima kasih Bu Eva. Kita akan lanjutkan dengan doa syafaat berikutnya. Kita akan berdoa untuk rekan-rekan, teman-teman, kasih kita, saudara-saudara yang sedang sakit. Kami persilakan Pak Gunawan. Selamat pagi, Bapak dan Ibu sekalian. Saya mengingatkan lagi, kalau untuk berdoa untuk orang yang sakit, kita perlu empati, berbela rasa. Kita rasakan rasa sakitnya itu dalam diri kita. Sakit itu gak enak. Jadi mari kita berdoa, mendoakan saudara Bapak Ibu yang sakit. Ingat saya print karena kecil-kecil kalau lihat di HP. Mari kita satukan hati dan kita berdoa. Nanti ada tambahan nomor 26. Sudah. Mari kita satukan hati dan pikir kita
berbela rasa untuk saudara-saudari kami yang sedang sakit. Kita berdoa untuk Pak Rudi Tobing, Ibu Sima Tupang, Bapak Titus dan Ibu Wiliati, Ibu Ina Tamrin, Ibu Fei Gandarusman, Bapak Sri Liono, Bapak Sihite, Bapak Agus Langyong, Bapak Daud dan Ibu Nora, Ibu Siwi Raharjo, Ibu Ovin dan Bapak Tanggas, Bapak Suwandono, Bu Erli, Bapak Markus sedang menjalani kemoterapi, dan Ibu Lili Andreas dari Palakan Salak, Ibu Dorimina yang sedang menjalani radiasi untuk kankernya, Mbak Astrid yang sedang menjalani kemoterapi, dan Bapak Wirya dan Ibu Endang, Ibu Yohana Silvanus, Ibu Rike, Ibu Min Munarni, pemulihan lutut, Bapak Supedi suami Ibu Endah, dan Bapak Pendeta Eman Emeritus Tumpal Tobing, Bapak Hartono, Kak Lingkan serta bayi dalam kandungannya. Kemudian Ibu Ani, ibu dari penatua Natalia Pandiangan. Kami berdoa juga para pendamping dan yang merawat mereka, kiranya Tuhan berikan juga empati ketika merawat siapa yang sedang sakit. Kabulkanlah doa kami ini ya Tuhan, seperti Engkau telah menyembuhkan orang-orang yang Engkau sembuhkan, yang kiranya menurut manusia, menurut orang biasa sulit untuk disembuhkan. Tuhan campur tangan dalam penyembuhan saudara-saudari kami yang sakit. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Pak Gunawan. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut dengan ujian kasih setia. Doa sepakat berikutnya dari Pak Ferry. Berdoa untuk gereja kita, GKIPI, dan juga pemanggilan pendeta. Saya mau apa yang kita diinginkan ya, silent. Karena cukup mengganggu. Mari kita berdoa. Bapak kami dalam surga, terima kasih Tuhan pagi ini kami bersatu hati untuk gereja kami di KRI Pondok Indah yang telah berusia 41 tahun menjelang 42 tahun. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberikan tempat ini kepada kami, lokasi ini kepada kami, lokasi yang strategis, lokasi yang
mengenakan Tuhan, biarlah kami menikmatinya, kenyamanan ini Tuhan. Tapi kami juga menekuninya, menyadarinya dalam rangka penyelamatan Tuhan Yesus datang ke muka bumi. Terima kasih ya Tuhan, Kau berkati gereja kami, jemaat kami yang berlimpah ruah, baik secara materi maupun secara individu, talenta individuan. Tuhan berkatilah Tuhan, banyak sekali talenta di jemaat kami ini Tuhan. Kau berkati biarlah mulai talenta-talenta itu Kau persekutukan kami, Kau tali temamikan kami melalui persekutuan yang ada, melalui keceriaan, kegembiraan, kesukahatian, kesukacitaan yang Kau berikan pada kami. Tuhan Yesus, kami juga teringat bila ada nada sumbang dari luar sana, bahkan yang mencap jemaat kami ini sebagai yang suka bergosip pria, Tuhan tolonglah kami. Terima kasih ya Tuhan. Ya Tuhan, kami bersatu hati untuk pemanggilan pendeta, baik yang sudah ada, yang sudah tersedia maupun yang sedang kami amati. Tuhan, pilihlah kami dan Kau pimpin kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk para pendeta kami, baik yang sudah emeritus maupun yang sedang aktif. Kau berkati mereka satu persatu beserta keluarga mereka masing-masing. Kami berdoa juga untuk para penatua dalam menjalankan tugasnya, dalam menjalankan pelayanannya, dalam menjalankan penata layanannya. Engkau berkati mereka. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami bersatu hati untuk kantor gereja juga Tuhan, kepala kantor gereja, wakilnya, staf semuanya Tuhan, administrasi maupun keuangan, dan juga cleaning service, satpam. Kau berkati semua. Terima kasih ya Tuhan, Kau telah menyediakan itu semua bagi kami. Kami berdoa untuk ibadah besok. Tuhan berkatilah Tuhan, agar ibadah itu tidak menjadi sia-sia, tapi menjadi batu penjuru yang menyinari umat-Mu dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk kegiatan semua komisi jemaat gereja kami Tuhan, biarlah komisi-komisi yang ada dapat bekerja dengan senang hati, dengan tulus hati, dengan ringan tangan, dan juga dengan tanggung jawab yang Kau berikan kepada kami, kepada mereka. Kami juga berdoa untuk sekolah Tirta Mata yang Kau telah berikan kepada GKI Pondok Indah. Kau berkatilah sekolah ini yang telah menerangi, dan banyak urusannya juga yang sudah sangat berguna untuk dunia sekitar, bahkan dunia tempat kami berada ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa pelayanan pendeta Diwas Adi Prasetya Tuhan, dalam kesehariannya, dalam penelaan ilmu Alkitab, filsafat dan sebagainya, khususnya juga untuk pengumpulan untuk jemaat kami di Pondok Indah. Oh, berkatilah, curahkan kasih ma'rifat kepada pendeta Diwas. Terima kasih Tuhan. Saat sekarang ini kami akan mendengarkan firman-Mu, sedikit dari firman-Mu yang akan kami belajar bersama pendeta Diwas. Berkatilah Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Ferry, Pak Yusinus. Salam sejahtera, salam pagi. Tadi sekilas saya berpikir settingannya kayak kuliah. Jadi, untung saya nggak menyapa Assalamualaikum. Untung di belakang ada video itu.
Mari saudara kita membaca satu Mazmur yang sangat menggetarkan, yaitu Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Apakah terlihat dari belakang? Ya. Kalau begitu kita baca berbalasan berdasarkan posisinya. Ya. Yang menjorok ke dalam Bapak Ibu yang membaca. Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 12. Oh, by the way, kalau Mazmur itu di awal itu ada tulisan untuk pemimpin biduan Mazmur Daud, itu nggak usah dibaca. Itu kayak kalau mari kita nyanyikan NKB 135 ayat 3 ya, lalu kita mulai do sama dengan C lah. Ini do sama dengan C, penulisnya siapa? Itu nggak usah dibaca. Oke? Mari kita baca. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui ketika aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau mengamati aku ketika aku berjalan atau berbaring. Segala jalanku Kau mengampuni. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, Sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui ya Tuhan. dari belakang dan dari depan Engkau memagari aku. Dan Kau menaklukkan muka atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi kebiasaanku aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu? Kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Jika aku naik ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidur di dunia orang mati, Engkau di situ. Jika aku terbang dengan sayap fajar, Dan membuat gerakan di ujung laut. juga di sana tanganmu akan menuntun aku. Dan tanganmu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, Dan terang sekelilingku menjadi malam. maka kegelapan pun bukan kegelapan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Ya, saudara, di samping Mazmur 23, Mazmur 139 adalah Mazmur yang sangat digemari, disukai oleh banyak orang Kristen. Kenapa? Sebab di dalam Mazmur ini kita melihat kesadaran diri dari pemazmur, yaitu Daud. Betapa hina dia, tapi sekaligus betapa Tuhan tetap dan akan selalu mengasihi dia. Nah, titik utama dari Mazmur 139 adalah soal pengenalan diri kita di hadapan Tuhan. Dan ini menjadi sebuah cara yang berbeda dari yang banyak dipakai oleh dunia ini, yaitu karena problem manusia masa kini selalu berusaha menilai dan memahami diri berdasarkan apa kata orang lain. Bahkan kita mengelola dan mengatur diri kita selalu berdasarkan, kalau saya melakukan ini, memakai baju ini, memakai kosmetik ini, nanti apa kata orang terhadap aku. Jadi kita membiarkan orang lainlah yang mendefinisi. Ketika saya beli baju pink ini, ya, istri saya berkata, kok pink sih? Saya suka. Ya nanti orang bilang, kok kayak pink? Warna tidak punya jenis kelamin, warna tidak punya gender. Ya. Senyamannya saya bagaimana? Tentu kita perlu memikirkan orang lain, tetapi jangan sampai kita didefinisi oleh orang lain. Nah, itu poinnya. Sebab kunci pemahaman diri kita bukan pada apa kata orang lain tentang kita, tapi apa kata Allah tentang kita. Dia yang mencipta kita, maka dialah yang mendefinisi. Ada seorang bijak yang berkata begini, remember who you are. Ingatlah siapa diri. By remembering whose you are. Dengan mengingat milik siapa. Ingatlah dirimu dengan mengingat milik siapa.
Karena kita milik Allah, maka kita tahu siapa kita dengan mengingat siapa Allah itu. Itu kuncinya. Ya. Anda tahu gambar ini, The Creation of Adam dari Michelangelo. Ya, dia ini salah satu karya masterpiece-nya yang muncul di Sistine Chapel. The Creation of Adam. Konon saya memang bikin kabur di bagian belakang Allah itu ada banyak malaikat yang menarik Allah, jangan ciptakan manusia, nanti mereka memberontak dan lain sebagainya. Tapi toh Allah tetap menciptakan. Tapi yang saya mau soroti adalah tangan Allah dan tangan Adam itu. Anda lihat di antara kedua tangan itu ada apa? Apakah kedua tangan atau kedua jari itu bersentuhan? Tidak. Ya. Jadi dikit lagi, tapi nggak pernah bersentuhan. Ada ruang kosong, dan ruang kosong itulah yang harus kita alami semasa kita ini, sepanjang kita ini, untuk mengenali Allah, tapi tidak akan pernah sampai sungguh-sungguh kenal. Dan kuncinya adalah dengan mengenali Allah sepenuhnya, kita mengenali diri sepenuhnya. Tapi karena kita tidak bisa mengenali Allah sepenuhnya, maka kita juga tidak akan pernah mengenali diri kita sepenuhnya. Saya yakin Bapak Ibu yang sudah kepala 6 ke atas, bahkan setiap hari pasti akan sedikit berpikir dan Anda tidak kenal diri Anda. Makin kenal, tapi tidak akan sepenuh-penuhnya mengenal diri Anda. Nah, ini menjadi proses seumur hidup, tapi kuncinya adalah dengan mengenal Allah yang mengenal kita, kita makin mengenal dan mengerti diri kita. Nah, keistimewaan dari Mazmur 139 ini banyak, tapi saya menyoroti 3 hal. Yang pertama adalah Allah mengenal kita setotal-totalnya. Hanya Dia yang kenal siapa kita sepenuh-penuhnya. Yang pertama. Dan yang kedua adalah bahwa Mazmur ini sangat mendalam secara psikologis, tetapi juga sangat mendalam secara spiritual. Jadi saya selalu mengusulkan dan menyarankan Mazmur ini dibaca oleh seseorang yang mungkin di saya sedang mengalami anxiety, depresi, bacalah Mazmur. Dan yang ketiga, di sana ditampilkan Allah yang Maha Kasih. Tapi juga Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Nah, kita membaca setengah dari Mazmur 139 ini, 24 ayat, kita membaca 12 ayat secara, dan Mazmur ini bisa dibagi dengan berbagai cara. Cara yang pertama adalah membaginya ke dalam 2 bagian. Ayat 1 sampai dengan 6 itu bicara soal Allah yang mengenali. Dan ayat 7 sampai dengan 12, yang kiri nggak usah Anda baca, kita udah baca ya, saya bikin kecil. Yaitu Allah yang menyertai. Dia bukan hanya Allah yang kenal aku, tapi Allah yang juga menyertai aku. Tapi Mazmur ini juga bisa dibagi menjadi 4 bagian. Ya. Mulai dengan ritme hidup yang biasa sehari, aku jalan, aku duduk, ya aku berdiri, dan itu ritme hidup. Dan Allah tahu, bahkan sebelum kita mengucapkan apapun Allah sudah tahu. Dan karena itu kemudian ayat 5 dan 6 bicara soal betapa itu mengagumkan dan menakjubkan. Kemudian ayat 7 dan seterusnya, dan itu membuat aku tidak bisa lari. Ini cara kedua untuk membaca Mazmur 139 ini. Cara yang ketiga adalah kalau Anda perhatikan dengan seksama, dia juga bisa dibagi menjadi 3. Siapa Allah yang ditampilkan di sana? Ternyata Allah di sana adalah Allah yang satu, Maha Tahu. Dia tahu sepenuh-penuhnya siapa kita. Ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Ayat 5 dan 6 bicara soal Allah yang dengan kuasanya memperlakukan kita istimewa. Dia Maha Tahu, Dia Maha Kuasa, dan yang ketujuh, Dia Maha Hadir. Anda nggak bisa lari dari Allah. Mau lari ke ujung bumi, mau lari ke langit, ke dunia orang mati, di sana Allah ada. Jadi Allah yang Maha Tahu, Maha Kuasa, dan Maha Hadir. Di mana Maha Kasih?
Di mana maha kasih? Di setiap kalimat, di balik di dalam sebuah kalimat itu maha kasihnya. Nah, ini beberapa refleksi saya mau sampaikan. Yang pertama, saudara, ketahuilah bahwa kemahakasihan Allah ini sebenarnya menjadi payung ketika kita bicara soal Allah itu maha tahu, Allah itu maha hadir, Allah itu maha kuasa. Dari dalam Alkitab sebenarnya mau dikatakan bahwa ini bukan empat mahanya Allah, maha kasih, maha kuasa, maha tahu, maha hadir, tapi hanya satu, yaitu maha kasih. Di dalam maha kasih itu ada kuasa Allah, ada hadirnya Allah, ada taunya. Jadi kita seringkali membenturkan Allah itu maha kasih tapi juga maha kuasa, ya, seolah-olah keduanya itu setara. Enggak. Maha kasih itulah yang merangkum dan memayungi itu. Itu sebabnya dalam Alkitab, dalam 1 Yohanes 4 ayat 8 dan 16 dikatakan bahwa kasih itu identitasnya Allah adalah kasih. Tapi tidak pernah dikatakan Allah adalah keadilan, Allah adalah pengetahuan, Allah adalah kehadiran. Tidak pernah dalam Alkitab. Hanya satu dikatakan Allah adalah kasih. Jadi apapun yang menjadi atribut sifat Allah itu menjadi bagian dari kasih. Jadi Allah tidak pernah memakai kuasanya di luar kasih. Allah tidak pernah memakai pengetahuannya, kehadirannya di luar cinta kasihnya kepada kita, manusia dan seluruh ciptaan. Ini hal yang pertama yang harus kita pahami. Ya. Refleksi yang kedua, kalau Anda membaca ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, di sana mau dikatakan soal Allah yang sungguh-sungguh kenal siapa Anda. Allah yang bahkan lebih kenal siapa Anda daripada Anda mengenal siapa kita. Bahkan sebelum kita mengeluarkan kata-kata pun, Allah sudah tahu apa yang Anda akan katakan. Nah, yang menarik bahwa di dalam 4 ayat ini dikatakan Allah yang mengawasi. Tetapi pengawasan di sini bukanlah dalam arti surveillance, kayak Allah pasti CCTV. Maka saya kurang happy dengan lagu sekolah minggu. Maka Tuhan melihat apa yang kita berbuat, baik yang baik maupun yang jahat. Oleh sebab jadi seolah jangan mencuri karena ada CCTV ilahi. Bukan karena kita tahu dan sadar bahwa itu salah, tapi karena Tuhan nanti marah kalau. Jadi bukan dalam pengertian surveillance, saudara, tetapi dalam pengertian knowing, mengenal dengan penuh intimasi. Itu yang dikatakan. Jadi mari kita belajar untuk memiliki sebuah pemahaman tentang Allah yang bukan bengis lalu. Ngerti ya Bapak Ibu ya? Yang mengawasi Anda dengan kejam kalau ada orang cerok. Tapi kalau Anda baik, usah-usah kayak usah-usah gitu ya, anjing. Enggak. Tapi Allah yang seperti seorang ibu yang mengawasi anaknya supaya dia sudah berjalan, belajar berjalan dan mencegah supaya tidak jatuh, ataupun kalau jatuh tidak membahayakan. Bulan lalu kami memasang CCTV di dalam rumah, ya, karena ibu saya 82 tahun tinggal dengan kami sekarang, dan dia sudah melihatnya tinggal satu titik dan kakinya sudah rusak lututnya, tapi nggak mau operasi, sehingga potensi untuk jatuh itu besar sekali. Sehingga kami tinggal di atas, dia di bawah. Saya pasang CCTV itu surveillance, tetapi lebih sebagai sebuah usaha untuk melindungi, merawat. Nah, seperti itulah Allah mencoba untuk mengawasi kita. Sehingga kalau begitu ceritanya tidak ada buat kita
kebutuhan untuk tampil baik di hadapan Allah. Karena dia tahu Anda mau tampil baik tapi dalamnya busuk ya percuma. Maka satu-satunya cara di hadapan Allah apa? Jujur. Itu refleksi saya yang kedua dari Mazmur 139 ini. Yang ketiga, saudara, kalau Anda membaca ayat 2 dan 3 ini menarik sekali. Kenapa? Karena di dalamnya itu naskah hidup kita itu sampai ke naskah yang sepele banget. Ketika aku berjalan, ketika aku duduk, ketika aku berbaring, itu kan hal yang sepele banget kan? Dan itu dicantumkan oleh pemazmur di sana. Jadi ritme sehari kita ini menjadi naskah yang dikenali oleh Tuhan, terbaca oleh Tuhan. Yang kadang-kadang kita bingung dengan naskah hidup kita ini. Hidupku kok kayak gini sih? Sebagian orang mengatakan bosenin banget sih hidup kayak gini. Sebagian yang lain mengatakan kok susah menulis ini. Tapi itu terbaca oleh Tuhan. Kita sering bingung dengan plot hidup kita, tapi Allah enggak bingung. Karena Allah yang menulisnya. Anda mungkin berpikir, masa sih gimana Tuhan? Anda bangun yang Anda lihat siapa? Muka suami yang nyebelin, muka istri yang nyebelin. Gimana? Anda keluar rumah yang Anda lihat Jakarta yang polusi, gimana Tuhan? Banyak anak-anak muda sekarang yang makin menjadi agnostik atau ateis karena mencari bukti di mana tuh. C.S. Lewis pernah mengatakan begini, ya Anda nggak akan ketemu. Sama seperti Romeo dan Juliet tidak akan pernah ketemu Shakespeare. Anda tahu ya, Romeo dan Juliet itu siapa yang menulis? Atau Shakespeare. Di dalam, kalau Anda baca Romeo dan Juliet, Anda temukan Shakespeare. Ya. Apakah itu berarti Shakespeare tidak ada? Dan dia yang menulis. Bisa nggak Shakespeare itu hadir di Romeo and Juliet? Bisa. Dan sudah hadir, Romeo apa? Keluarin tulisannya satu. Yang kedua, bisa nggak nama Shakespeare atau wajah Shakespeare itu masuk di sini? Ya kalau dia mau. Dan sudah di dalam Yesus Kristus. Jadi buat Anda yang mencari Shakespeare di dalam Romeo dan Juliet, Anda nggak akan ketemu karena itu mau kehendak Shakespeare untuk tidak menampilkannya secara eksplisit. Lihatlah dunia ini dan Allah hadir di iman kita tanpa dia dapat Anda lihat secara langsung. Itu refleksi saya ketiga. Yang keempat, saya kira ada satu kata yang sangat menawan di ayatnya yang kelima. Allah memagari. Di TB dipakai kata yang lebih sadis, mengurung. Bahkan saya mau memakai kata yang lebih keras lagi, itu mengepung. Tetapi itu harus kita pahami sebagai sebuah perlindungan. Mari kita lihat Hosea pasal yang ke-11. Ini ada ungkapan yang sangat menarik sekali yang dipakai oleh kitab Hosea. Hosea pasal yang ke-11. Saya baca mulai ayat 1 ya. Ketika Israel masih muda kukasih dia, dan dari Mesir kupanggil anakku itu. Makin kupanggil mereka, makin pergi mereka itu dari hadapanku. Mereka mempersembahkan korban kepada para Baal dan membakar korban kepada patung-patung. Ayat yang ketiga. Padahal akulah yang mengajar Efraim berjalan dan mengangkat mereka di tanganku. Jadi gambaran yang muncul di sini yang juga dipakai dalam Mazmur 139 ayat 5 itu adalah seperti anak yang sedang berjalan, belajar berjalan. Apa yang Anda lakukan kalau Anda ibu dulu waktu 80 tahun lalu buat yang ngomong-ngomong? Nah, ada saatnya kemudian ada lepas, tapi ada guru mengepung anak itu. Ya, ada anjing. Dan dia belajar
memberi batas dalam hidup. Banyak orang Kristen memahami batas itu dalam pengertian bahwa ini yang tidak boleh, ini yang itu. Ini bukan batas-batas penjara, tetapi penjagaan. Karena Allah tahu begitu kita keluar batas itu jatuh. Allah tahu kita melanggar batas itu. Itu refleksi saya yang keempat. Yang kelima, seserah Allah yang selalu hadir. Mazmur naik ke langit dan turun ke dunia orang mati, Allah hadir. Kalau Anda hidup dengan seorang yang toksik, itu ancaman. Dia selalu hadir. Stalking Anda, kemana-mana Anda diikuti, dan kemana-mana dia menyertai Anda dan Anda tidak nyaman, itu neraka. Tetapi kalau itu adalah Allah yang mengatakan bahwa apa yang Paulus katakan, baik hidup maupun mati tidak ada yang dapat memisahkan kita. Setelah saya lulus dari Boston tahun 2009, saya berarti sekitar 20 tahun yang saya dalam universitas matematika saya. Di sana kami tinggal satu kamar, pintu-pintuan, ngomong-ngomongan. Sejak saya nggak bisa ini rahasia. Saya tidak bisa tidur sendiri. Jadi yang paling saya malas banget adalah kalau tugas khotbah di luar kota sendirian. Karena Sofi sering tidak bisa hadir karena anak masih sekarang sudah bisa. Ada mama saya, jadi saya sendirian. Paling nggak bisa tidur. Bukan takut ya, tapi merasa habis sendiri. Ada yang mengalami. Dan ternyata bukan cuma saya, banyak orang yang mati tua mati nggak bisa sendirian. Makanya saya bilang Sofi, dari mati aku bisa berkata. Kalau Sofi lain, dia sendirian. Kalau saya keluar ketemu itu nikmat sekali dia. Malam-malam dia nonton film horor, waktu mati. Saya bisa. Kenapa? Iya. Iya. Ayo ngorok. Saya sudah beauty, Pak. Tapi satu kesadaran yang membuat saya bisa melewati malam-malam kalau sendirian adalah tidak sendiri karena Allah sampai ke dunia orang mati pun Allah hadir. Sampai di titik yang paling bawah. Kalau Anda sekarang sedang berada di titik bawah itu, di sana Allah pernah lebih bawah dari Anda, di atas dari sana. Itu 5 refleksi dari saya. Nah, saya ingin mengajak Anda melanjutkan pembacaan ayat 13 sampai dengan 24 bersama-sama. Sesungguhnya Engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Aku bersyukur kepadamu sebab aku dijadikan dengan dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung dari pandanganmu. Matamu melihat selagi aku belum berbentuk. Hari-hari yang sudah dibentuk. Betapa sulitnya bagiku pikiranmu ya Allah. Jika aku mau menghitungnya itu lebih banyak daripada pasir. Kiranya Engkau membinasakan orang-orang fasik ya Allah. Mereka berkata-kata dusta tentang Engkau. Bagaimana mungkin aku tidak membenci orang yang membenci Engkau ya Tuhan? Aku
sama sekali membenci mereka. Mereka menjadi musuh. Selidikilah aku ya Allah dan selamilah hatiku. Ujilah aku dan ketahuilah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong. Dan tuntunlah aku di jalan yang terang. Amin. Mari kita diskusikan jika ada yang mau memberi kesaksian atau refleksi atau pertanyaan silakan. Ada Pak? Wih, kalimat saya belum selesai. Semangat. Begini Mbak, 139 ayat 5 Alhamdulillah. Saya kemarin itu menurut kita anak SD. Apakah harus sudah minum atau benar benar deh? Ini kan. Ditanya susah. Apa yang menarik dari tulisan ini adalah salah satu tafsir dari kenapa ini tidak sungguh-sungguh dan adalah ketika Allah menciptakan, maka yang menciptakan dengan freedom, kehendak bebas, dan Allah sendiri membatasi dirinya untuk tidak membonikai manusia. Sebab kalau itu kehendak dari membonikai, pada ya. Tapi dia mencipta dengan kehendak bebas dan lepas. Nah, kehendak bebas ini ruwet ceritanya. 1000 orang dengan kehendak bebas dan kehendak yang sudah dicemari oleh dosa dan membuat dosa itu ngakar ke dalam struktur. Sehingga apakah Allah bisa mencegah anak SD itu? Allah bisa. Begitu dia lakukan dengan segera, maka mudah sekali untuk manusia dengan kehendak bebas ini menjadi boneka. Maka begitu dia dilepas, tapi dia masih dikurung, dengan sangat sedih Allah harus melihat betapa manusia ternyata ya menerjemahkan kehendak bebasnya itu dengan 1001 cara. Dan ketika mereka itu ada dalam kekuasaan itu memakai kehendak bebasnya justru untuk memperkaya diri misalnya dan mengabaikan yang lain, ada korban dan sebagainya. Dan itulah kisah sejarah dunia. Maka saya harus mengatakan bahwa anak SD di NCT yang kemudian bunuh diri itu adalah akibat kelam dari penguasa yang memakai kehendak bebasnya untuk tidak menyejahterakan orang lain dan menyengsarakan rakyat sehingga muncul. Tapi itu tidak lalu dikata, oh kalau itu Allah nggak mengurung kita. Allah mengurung kita dalam pengertian, jadi bayangkan dengan segala hormat, peristiwa satu orang yang bunuh diri itu adalah satu titik dalam peristiwa dunia yang besar itu ada titik itu, apalagi dalam hitungan berabad-abad. Jadi peristiwa itu banyak yang luar biasa. Satu peristiwa lagi yaitu anak SD. Jadi bayangkan bahwa Allah mengurung mengadari itu, dia sedang mengolah dunia ini. Sehingga pada satu kali kelak di akhir itu dikatakan di waktu itu lihatlah aku menjadikan semuanya baru dan benar. Tapi itu melalui peristiwa-peristiwa yang berbahaya sekali, yang pahit, yang menyenangkan dan sebagainya. Maka panggilan kita adalah mengambil bagian dalam karya Allah yang sedang mengolah itu. Dan kalau ada di pemerintah, ya ayo kita bikin policy yang mencegah orang sampai bisa sedesperate itu. Sebab apakah bisa Allah itu menyelesaikan apa-apa semua? Sangat bisa. Tapi ya dunia berboneka, ke dunia manusia yang Tuhan ingin
mencintai dengan kehendak pribadi. Itu problemnya selalu. Saya nggak tahu menjawab atau tidak, tapi itu cara saya untuk melihat peristiwa-peristiwa begitu. Jadi korban kemiskinan juga orang kamu. Ya. Ini dijadikan pemicu untuk tidak sebelum awal kalau orang miskin. Anak SD belum jauh pandangannya. Paulus memberi sebuah solusi perspektif untuk mengatakan bahwa oke, itu penyebabnya 1001, tetapi bahkan kematian itu tidak memisahkan dia dari kasih. Itu cara saya selalu melihat. Misalnya ada orang yang saya tahu melakukan bunuh diri, kita nggak usah berspekulasi dengan teologi bunuh diri dosa. Biarlah kasih karunia Allah yang merangkul dia. Bukan kita yang menentukan dia dosa masuk neraka. Ya. Laki perempuan laki. Aku simpan aja ya. Boleh. Ngomong soal bunuh diri, Bapak Ibu, saya sebagai guru di Cita Mata pernah nyamperin anak laki yang memang kata teman-temannya dia aneh kepada dia, nggak bisa bergaul. Saya ajak dia ngobrol dan sebagainya. Lalu satu saat disuruh ada dengan saya, dia bilang, "Mel, kalau waktu itu kan nggak ada momen saya ngompak, saya nggak bisa ke bawah." Kenapa? Karena saya anak sulung, adiknya ada kelainan, papa mamanya tidak mengangkatkan dia lagi, sibuk ngurusin adik, dan di sekolah dia merasa tidak diterima teman-temannya. Dia juga jatuh cinta dengan seorang gadis yang kebetulan suka osis pada waktu itu. Tapi ya dia nggak berani mendekati, jadi cuma bisa lihat dari jauh dan itu yang membuat dia sangat aneh. Sebetulnya kita semua bisa dipakai Tuhan untuk mencegah hal-hal yang negatif. Saya mau bilang tadi kan pandangan Allah kepada kita ya. Saya jadi ketemu kuliah Pak Iwan, ada namanya Jendela Johari kan. Jadi kita tuh punya pengenalan, orang lain tahu, saya juga tahu seperti identitas kita. Tapi ada satu sisi di mana orang lain tahu siapa kita, tapi kita sendiri nggak tahu, dan itu perlunya kita bergaul. Tapi ada juga satu sisi di mana saya tahu yang orang lain nggak tahu, jadi aslinya kita. Tapi yang menarik lagi di dalam Jendela Johari itu ada satu sisi di mana orang lain dan saya tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Ya, ini dari Pak Jonas jelasin. Nah itu makanya kita beruntung selalu bisa ikut baik pemahaman Alkitab, SMP. Kita mengenal kita di hadapan Tuhan kita itu sangat berharga. Nah, saya mau kasih dosa nih ceritanya. Saya itu selama ini punya mindset MBG, makanan bergizi gratis itu sarang korupsi. Saya tuh sulit banget kok Tuhan gimana sih pemerintah kita melakukan MBG gitu, rasanya full banget gitu. Karena kan memang ya triliunan. Nah, waktu kemarin itu saya ke Cirebon, ada kasus reuni di Jogja, saya ke Cirebon. Saya mengisi hari di sana, pagi saya ikut sukan doa. Lalu ke sekolah Kristen Terang Bangsa. Dan itu sekolah Terang Bangsa tuh mayoritas muridnya anak-anak yang kurang mampu, dari keluarga yang kurang mampu. Mereka menerima MBG. Dan saya lihat MBG-nya tuh bagus Bapak Ibu. Nasi, sayuran, daging itu keren. Jadi saya tuh langsung rasa malu. Saya menghakimi apa yang saya tidak tahu. Karena kan kalau di tanah kan ada 5 MBG, ya kan saya tahunya gitu dari medsos. Ternyata memang untuk MBG itu memang kalau dikelola dengan baik itu manfaatnya seperti BPJS. Dan saya sudah menikmati BPJS kesehatan ya Bapak Ibu. Saya pikir tadinya saya dipotong gaji aja udahlah saya nyumbang. Ternyata saya pakai BPJS waktu operasi katarak itu kan harusnya bayar berapa juta. Jadi mungkin yang harus kita doakan kalau ada suatu hal yang kata medsos jelek, kan kita harus doakan Tuhan tahu kalau Tuhan kita pasti ada sesuatu. Jadi
Jadi di sekolah terang bangsa itu benar-benar strata apa uang sekolahnya tuh ada levelnya, ada dan itu tunggakan uang sekolahnya ditambahkan juga ada tunggakan juga, tapi selalu ada salah luputnya gitu ya. Di sana tuh sampai 260 juta. Itu kan kebetulan saya ngobrol sama Cina namanya, Cina itu ketua yayasan dari sekolah terang bangsa di Cirebon. Itu Cina itu anaknya Bu Rosma, anaknya Bu Rosma senior. Dia aktivis, jadi mengelola semua itu dan menerima MBG. Dan saya tuh saat itu malu Tuhan, selama itu aku menghakimi MBG. Ternyata bagus Bu Bapak Ibu. Dan dikatakan bahwa setiap yang mengelola catering MBG itu hanya dibatasi 3.000, tidak akan lebih dari 3.000. Jadi itu aja sih saya mau bilang. Kadang-kadang kita kuatnya Tuhan nggak ngerti, tapi Tuhan tahu. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ada lagi? Ya. Tadi Pak. Nanti juga. Jadi Pak nggak cuma ini tentang premier, Tentang premier. oh, Kalau pertama permulaan ibadah tadi saya ingat ya bahwa tiap waktu jatuh oleh Tuhan. Dalam sosok bahasa tadi mereka mengkoreksi menyalahkan tiap langkahku jatuh oleh Tuhan. Kalau memang benar baca dari apakah yang dikoreksi dalam itu entah kriwil yang dimaksudkan oleh Tuhan. Tiap langkahku jatuh oleh Tuhan. ya, ya saya lupa pernah mengoreksi itu atau tidak. Tapi kalau Anda lihat tiap langkahku diatur oleh Tuhan itu judul aslinya itu bukan tiap langkahku diatur oleh Tuhan seperti benar ya, step I take. Ini menarik sekali. Step I take, ini ya. Each step I take, my Savior goes before. Setiap langkah yang ku ambil, juru selamatku berjalan mendahului di depan. Jadi bukan tapi Tuhan di depan kita, depan bahaya itu dalam pengertian itu. Nah, memang mungkin menerjemahkannya nggak bisa tepat, itu lalu menerjemahkannya tiap langkahku diatur, membatasi kebebasan. Begitu, Pak. Dia mengkoreksi lah. Ya. Silakan, Pak. Ya, bagus. Tadi waktu Pak Yos jelaskan mengenai 3 sifat Allah, lalu ada payungnya. Bisa jadi teringat dengan trilema Epicurus. Dikatakan begini, jika Tuhan ingin mencegah kejahatan tapi tidak mampu, Dia tidak maha kuasa. Jika mampu tapi tidak mau, Dia tidak maha baik. Dan jika mampu dan mau, mengapa kejahatan ada? Ini seorang filosof Yunani. Jadi saya melihat suatu hal yang baru. Jadi ada payung Allah yang maha kasih. Ini menjawab pertanyaan saya mengenai trilema Epicurus itu. Gimana menurut Bapak? Ya, trilema Epicurus itu hanya bicara soal 2 dimensi, yaitu will and can, akan, mau, dan mampu. Ini aja yang dibuat problem. Ya, kalau dia mau tapi nggak mampu, nggak maha kuasa. Dan karena nggak maha kuasa, kalau dia mampu tapi dia nggak mau, berarti dia bukan Allah, karena dia besar. Kalau dia nggak mampu dan nggak mau, ya tidak bukan Allah.
Tapi ini terlalu simplistik, Pak. Ya. Ini yang memunculkan apa yang disebut sebagai problem teodisi. Teodisi itu adalah jika Allah itu maha kuasa dan maha kasih, kenapa ada kejahatan? Itu kuat yang luar biasa dan kayaknya tidak akan pernah bisa terjawab dengan memuaskan. Dan Kristen punya jawabannya, yaitu lihatlah salib itu. Di dalam salib itulah Allah yang sungguh mampu membiarkan diri tidak mampu lagi, tidak berdaya. Allah yang sungguh kasih membiarkan diri dibenci dan matikan. Dan itulah Allah. Tetapi kemudian dijawabnya bukan pada salib. Anda tidak akan diselamatkan oleh salib Kristus. Anda diselamatkannya oleh kebangkitan. Jadi kemudian diarahkan ke masa depan tadi ajaran Allah kebangkitan. Tapi secara filosofis itu akan terus jadi persoalan. Jawab juga pertanyaannya Pak Irfan ya, kok dibiarkan gitu ya, anak itu bunuh diri. Terima kasih. Saya cuma sharing saja. Ya. Tadi Pak Yosef menyebutkan Mazmur 23, Mazmur 139 ya. Ya saya juga ketika kalau saya membaca Mazmur 8, tergetar sekali. Jadi itu mungkin ada hubungannya lah. Kan kalau apakah manusia saya atau meninggikannya itu setiap kali saya membaca itu rasanya dia itu sharing ya, mungkin sedikit kasih ulasan. Ya, itu juga salah satu mazmur yang sangat dan saya dapatkan itu 50 tahun lalu ketika ikuti satu kebangkitan rohani. Jadi wah hebat amat. Dan ingat tuh saudara. Betul. Tapi memang tidak ada kaitan langsung dari tiga mazmur ini ya. Kenapa tiga ini memang menjadi mazmur favorit? Karena memang kedalaman batin yang kita tuh kayak diperlihatkan dulu siapa engkau di hadapan Tuhan. Oke, itu saya. Ya, satu kali mungkin kita bahas di depan. Iya, saya cuma mau mengomentari tulis dulu kok. Jangan pilih pas Tentang mazmur. Karena memang saya lihat pemazmur itu sama pandai mengungkapkan isi hatinya gitu, baik dia marah, baik dia terpuruk gitu ya. Indah banget kalau ada yang mau airnya mati. Jadi Nanti proyek setelah pensiun. Ya. Tentang kesaksian. Teman-teman, saya mau kesaksian sedikit. Tuhan kita seperti digambarkan tadi, sungguh luar biasa. Ya, saya mengimani Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Kasih dan semuanya. Apa yang terjadi pada saya kemarin, saya kan lagi membuat ringkasan atau mencari informasi dari laptop saya yang ada. Kemudian saya mencari agen ketemuan yang tidak ketemu. Ada satu ketemu, kemudian saya ada flash disk. Saya ambil flash disk itu, saya lihat ini flash disk itu lama dari tahun 2023. Terus saya lihat, ini file-file yang saya cari. Jadi ada semua di dalam situ. Saya sudah senang. Terus saya lihat-lihat aja, kemudian saya tinggal, saya melakukan hal-hal yang lain. Kemudian waktu saya kembali lagi, saya cari, kok nggak ada? Nggak ada. Kemudian saya pikir, kok bisa gitu ya? Terus apa yang ada di situ muncul itu bahwa flash disk ini perlu di format. Jadi memang betul-betul tidak ada sama sekali. Saya kaget. Itu yang tadi ternyata saya tidak langsung copy. Kenapa saya tunda? Tapi ini, akhirnya apa yang saya lakukan itu
saya berserah sama Tuhan. Saya berdoa, Tuhan, Engkau sudah menunjukkan file itu ada, dan file itu memang ini yang saya perlukan. Sekarang tidak ada. Gimana Tuhan? Ini semua kebenaran dan seizin Tuhan bahwa itu ada. Saya percaya Tuhan tahu Tuhan ada. Tuhan kembalikan sama saya loh. Kenapa ini tidak mungkin dibilang begitu saja dari pandangan Tuhan. Terus saya berdoa, saya panggil istri saya juga untuk bantu doa. Kemudian kita bilang, tinggal dulu deh, kita take a rest. Saya kembali lagi. Istri saya, cobalah solokin lagi. Nah, solokin lagi. Ada. Sudah bisa, sudah. Sudah bisa. Itu sudah benar-benar. Istri saya juga kan, loh kan ini blank ini nggak ada apa-apa, ini flash-nya kosong. Jadi saya mau melihat menunjukkan bahwa Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Anu semua ada dalam tangan Tuhan. Sekarang Tuhan dengan cipta kasihnya dia menunjukkan bahwa apa yang sudah terlihat memang ada dan dia kembalikan jika saya sudah mengambil itu. Jadi keterbatasan manusia itu sangat masing dan juga saya bersyukur saya tahu kepada siapa saya harus berdoa, kepada siapa saya harus mohon. Kalau tidak gitu kan saya lost, terus saya aduh. Tapi Tuhan luar biasa. Amin. Satu lagi ya. Mengenai yang itu anak kecil meninggal, kan kita suka baca-baca itu kan tentang pemberitaan. Saya mengoreksi diri, gimana gereja di sekitar itu, jangan-jangan gereja di sekitar, walaupun tentu kita nggak bisa memperhatikan semua orang, tapi jangan-jangan kalau ada gereja sekitar itu adalah koreksi untuk gereja itu kan. Terus ada hal kedua yang Tuhan tahu hari-hari yang akan dibentuk. Saya suka berpikir Tuhan punya rencana untuk hidup setiap manusia dari sini sampai sini, baik semuanya. Tapi karena Tuhan kasih kita kebebasan, kita lagi di sana, lagi di sini, tapi Tuhan tuh jaga, kasih kayak pasang trap di sini dulu supaya dia balik, di kemarin supaya dia balik. Tujuan Tuhan supaya kita sesuai jalurnya. Tapi kalau ternyata kita nggak ngikutin, Tuhan berjalan, kamu harus balik sini, harus balik sini, enggak, ya Tuhan akan berkata, aduh kenapa lah kamu ini jalan sendiri sehingga akhirnya kamu balik. Seperti itu, mungkin benar apa enggak? Saya Ya itu gambaran yang baik dan menarik, tetapi semua gambaran selalu terbatas. Misalnya, lalu kalau dia pilih bunuh diri, nah itu tadi yang saya itu, kalau bunuh diri, Tuhan paling tahu segala-galanya itu, dan Tuhan Maha Kasih. Itu saya biasanya kuncinya itu. ya. Jadi ada titik di mana kita harus libat. Kita nggak tahu dan nggak usah kita kemudian menyimpulkan sesuatu yang di luar kemampuan kita, dan kita hanya menyerahkan kepada siapa Tuhan yang dapat kita, yang Maha Kasih, dan seperti itu. Gitu menurut saya. Baik, terima kasih banyak Pak Pendeta Yos untuk penyampaian yang sistematis dan juga tanya jawab yang luar biasa ya. Pengennya sih masih berlanjut kembali dari waktu. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita akan masuk ke doa kelompok. Kita hitung 1 sampai 12. Ya kita hitung 1 sampai 12. Ini ya. Saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
8, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11. Ya, pagi hari ini untuk doa-doa yang boleh kami panjatkan untuk sahabat-sahabat kami. Dan di ujung
persekutuan doa pagi ini kami membawa kedua anakmu, Matthew dan Panda, yang Tuhan tambahkan usia 1 tahun dalam hidup mereka. Kiranya kasih setia Tuhan selalu merawat, mengasuh, dan memberikan kepada mereka kegembiraan menjalani kehidupan di tengah dunia yang penuh dengan pergumulan ini. Tuhan selalu mengurung mereka dengan cinta, memagari mereka dengan kasih setia. Kiranya apapun yang mereka hadapi, boleh mereka hadapi dengan kekuatan Tuhan. Setiap pergumulan tentu membutuhkan kekuatan, dan kiranya Tuhan sendiri yang menyediakan bagi mereka. Tuhan jagai mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami sungguh mengucap syukur, dan kami ingin mengakhiri persekutuan doa ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah melalui perantaraan Kristus Yesus yang telah menjadi sahabat bagi kami, dalam kuasa cinta Roh Kudus yang selalu hadir dalam hidup kami di saat suka maupun duka, di saat kami bekerja maupun beristirahat, bersama kami senantiasa, sekarang dan sampai selamanya. Amin. so thankful for your grace above.